Halo majikan, terima kasih sudah klik video ini. Kita pasti sudah sering mendengar nih kasus tragis yang terjadi di kamar kos atau mes karyawan gitu. Bener nggak? Tempat yang seharusnya aman untuk beristirahat justru berubah cuy menjadi lokasi kejahatan. Jadi di suatu malam ada seorang gadis nih berusia 18 tahun yang ditemukan meninggal dunia di kamar mesnya dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dia menjadi korban 3 pelaku dan salah satunya masih di bawah umur. Yang membuat kasus ini begitu mengerikan, para pelaku menyiksa gadis itu menggunakan sebuah gagang cangkul cuy yang dimasukkan ke dalam vaginanya hingga masuk menembus sampai ke paru-parunya. Yang lebih bikin merinding lagi, tak ada seorang pun penghuni mes atau teman sekamarnya yang menyadari bahwa malam itu korban mengalami penyiksaan brutal hingga kehilangan nyawanya. Bagaimana kasus mengerikan ini bisa terjadi? Untuk itu, jangan skip video ini, stay sampai akhir biar kalian nggak gagal paham. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Siapkan cemilan dan selamat menonton. Seperti biasa, sebelum masuk ke kronologinya, kita kenalan dulu nih dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini ya. Pertama, kita kenalan dengan korbannya dulu. Eno Farihah atau Eno, dia adalah seorang perempuan berusia 18 tahun yang berasal dari Kampung Bangkir, Desa Begandikan, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Eno merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, pasangan Arif Fikri dan Mahpudoh. Di lingkungan rumahnya, Eno dikenal sebagai sosok yang sangat pendiam, alim, dan penurut nih sama kedua orang tuanya. Eno ini bukan tipikal anak gadis yang suka keluar malam cuy, atau kelayapan gak jelas gitu. Bahkan teman-teman kerjanya di pabrik mengenal Eno sebagai pribadi yang ceria, juga sangat pekerja keras. Demi membantu perekonomian keluarganya, Eno memilih untuk merantau dan bekerja cuy sebagai karyawati di sebuah pabrik plastik yang bernama PT Polita Global Mandiri yang berada di Pergudangan Kosambi, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Selama bekerja di sana, Eno tinggal di sebuah mes karyawan wanita yang disediakan nih oleh pihak pabrik. Nah sekarang saya mau perkenalkan 3 pelaku yang berhati iblis ini cuy. Pelaku pertama yaitu Rahmat Alim atau Rahmat. Dia seorang remaja yang baru berusia 16 tahun dan tinggal di Kampung Jatimulya, Kosambi. Pada saat itu, Rahmat masih berstatus sebagai seorang pelajar kelas 2 di salah satu sekolah menengah pertama atau SMP. Di mata guru-gurunya di sekolah, Rahmat ini dikenal sebagai anak yang biasa saja cuy. Cenderung pendiam dan gak punya catatan kenakalan apapun. Meski Rahmat tidak begitu menonjol di sekolah, tetapi hampir setiap hari nih sepulang sekolah, Rahmat ini ternyata suka kelayapan dan nongkrong di sekitaran pabrik tempat kerjanya si Eno. Kedua, Rahmat Arifin atau Arifin. Dia adalah seorang laki-laki berusia 24 tahun dan tinggal di Gang Musala, Desa Jatimulya, Kosambi. Arifin ini merupakan seorang buruh pabrik juga di tempat yang sama nih dengan si Eno. Dan di lingkungan mes karyawan, Arifin itu dikenal punya tabiat yang agak kasar cuy dan gampang emosian gitu. Bahkan pihak keluarganya pun mengakui cuy kalau Arifin ini memang punya watak yang keras dan susah buat diatur. Ketiga, Imam Hapriyadi atau Imam. Dia adalah seorang laki-laki berusia 24 tahun dan tinggal di Kampung Jatimulya, Kosambi. Sama seperti Arifin dan Eno, Imam juga merupakan seorang buruh pabrik sekaligus teman dekatnya Arifin. Orang-orang di sekitar mengenal Imam sebagai sosok yang malas, sering kelayapan, dan punya pergaulan yang kurang baik gitu cuy. Meski begitu, rekan kerjanya mengungkapkan kalau Imam ini aslinya tergolong orang yang pendiam saat berada di lingkungan pabrik. Tapi gak ada yang menduga cuy kalau dibalik sikap diamnya itu, dia bisa menyimpan niat sekeji itu. Dan ketiga pelaku ini mempunyai latar belakang dan alasan tersendiri
mereka sama-sama menyimpan dendam dan nafsu bejat kepada si Eno. Nah, sebenarnya gimana semua ini bisa terjadi? Kok bisa 3 orang dengan usia dan latar belakang yang berbeda tiba-tiba bisa bertemu di malam itu, lalu tega melakukan hal sekecil itu kepada si Eno? Rahasia dan dendam apa nih yang tersembunyi di balik dinding kamar mes si Eno hingga memicu tragedi yang begitu mengerikan? Oke cuy, langsung saja kita masuk ke kronologi lengkapnya. Yuk, cus! Kisah ini dimulai setelah Eno lulus SMA pada tahun 2015. Dia pengen banget nih bisa mandiri, cari uang sendiri, biar gak ngerepotin orang tuanya lagi gitu. Akhirnya setelah lamar sana sini, Eno pun keterima kerja nih jadi operator mesin di sebuah pabrik yang berada di Tangerang, Banten. Karena jarak pabrik yang jauh banget dari rumahnya, Eno akhirnya merantau. Dia tinggal di sebuah mes khusus karyawan wanita yang memang udah disediain nih sama pabriknya. Lokasi mesnya itu satu area sama pabrik. Akan tetapi posisinya kepisah antara mes laki-laki dan mes perempuan. Selama kerja di sana, Eno ini rajin banget cuy. Kerjanya bagus dan anaknya gak neko-neko. Gak cuma pinter kerja aja, Eno juga jadi idola nih di pabrik karena dia terkenal ramah dan mempunyai paras yang cantik. Banyak banget karyawan laki-laki yang suka sama si Eno ini. Salah satunya adalah si Imam yang kerja jadi operator helper. Awalnya sih Imam sama Eno ini cuma teman kerja biasa. Tapi karena sering ketemu pas lagi kerja, lama-lama si Imam ini malah jadi baper gitu cuy. Dia pun memberanikan diri buat nembak si Eno. Dan waktu itu Eno langsung nolak. Soalnya dia emang gak ada rasa nih sama si Imam. Lalu biar Imam gak sakit hati, Eno nolaknya halus banget nih seperti ini cuy. Maaf ya Imam, aku lagi gak pengen pacaran. Aku mau fokus kerja dulu. Aku juga gak ada rasa sama kamu Imam. Sejak penolakan itu, Imam justru semakin gencar untuk mendekati si Eno. Dia terus mengirim pesan-pesan bernada romantis dengan harapan bisa meluluhkan hatinya. Namun bukannya tertarik, Eno malah makin risih dan tidak nyaman dengan sikap Imam yang semakin berlebihan. Eno nggak pernah nih bales chat dari si Imam. Tapi dia tetap profesional pas lagi kerja atau lagi satu shift bareng. Akhirnya Imam kesel sendiri karena chatnya dicuekin terus. Lama-lama rasa sukanya berubah menjadi benci dan dendam. Ternyata nggak cuma si Imam nih yang sakit hati. Ada juga teman kerjanya yang lain namanya Arifin. Nah si Arifin juga sudah beberapa kali nih menyatakan perasaannya kepada si Eno. Tetapi dia selalu ditolak juga. Selain itu, Arifin menyimpan dendam karena merasa tersinggung setelah Eno pernah bercanda soal fisiknya dan memanggilnya hitam legam. Sejak saat itu cuy, rasa sakit hati tersebut terus dia pendam. Situasi semakin memanas ketika Imam dan Arifin mengetahui bahwa Eno sedang dekat nih dengan pria lain bernama Rahma. Perpaduan antara rasa kecewa, cemburu, dan dendam inilah yang kemudian menjadi awal dari peristiwa tragis yang berujung pada hilangnya nyawa Eno secara keji. Petaka ini sebenarnya dimulai sekitar April 2016. Waktu itu Eno baru aja beres shift kerja dan lagi jalan kaki nih mau balik ke mesnya. Akan tetapi saat Eno lagi jalan pulang cuy, tiba-tiba ada nih seorang anak SMP yang lagi nongkrong dan nyegat si Eno. Ternyata anak SMP ini baper setelah melihat wajah cantiknya Eno. Sampai dia nekat buat ngajak kenalan. Eno sebenarnya ngerespon baik, tapi karena waspada cuy, Eno gak ngasih tahu tuh nama aslinya. Dan waktu itu Eno ngaku kalau nama dia adalah Indah. Lalu anak SMP ini namanya Rahmat. Selesai kenalan dan tukar-tukaran nomor HP, Eno pun langsung lanjut nih jalan pulang ke mesnya. Tapi ternyata si Rahmat ini gercep banget. Baru aja si Eno ini duduk di kasur, udah masuk aja tuh chat dari si Brondong itu. Dari situ mereka jadi sering SMS-an dan makin deket.
Sampai akhirnya si Rahmat memberanikan diri buat nembak si Eno. Terus lucunya lagi, si Rahmat sampai detik itu masih ngira nih nama pacarnya itu adalah Indah, bukan si Eno. Dan ternyata Gayung pun bersambut. Walaupun Rahmat ini masih bocil, Eno ternyata mau tuh dijadikan pacarnya. Anehnya lagi, selama sebulan jadian, mereka itu cuma pacaran lewat layar HP aja. Nggak pernah tuh ketemuan gitu. Sampai akhirnya pada malam Jumat 12 Mei 2016, Eno ngajak si Rahmat ini buat ketemu cuy. Karena kondisi Eno nggak bisa keluar mes, dia akhirnya nekat nih nyuruh Rahmat buat nyelinap masuk. Eno juga udah ngasih pesan nih ke si Rahmat buat hati-hati dan jangan sampai ketahuan. Rahmat pun akhirnya berhasil masuk ke kamarnya si Eno tanpa ketahuan siapapun. Di sana awalnya mereka cuma ngobrol biasa buat ngelepas rasa kangen gitu cuy. Sampai akhirnya suasana mulai memanas. Karena tiba-tiba si Rahmat ini minta yang aneh-aneh. Rahmat ngajak Eno buat ngelakuin persetubuhan. Jelas aja dong, Eno langsung nolak mentah-mentah karena si Eno ini takut kalau dia itu hamil. Di situ Rahmat terus maksa si Eno cuy. Tapi Eno tetap teguh sama pendiriannya. Dia nggak mau nih menyerahkan kehormatannya begitu saja. Karena nggak dituruti, Rahmat yang masih bocah ini langsung ngambek parah. Rahmat akhirnya pergi dari kamarnya si Eno dengan perasaan kesel juga emosi yang meluap-luap. Siapa sangka rasa kesal karena nggak dikasih jatah ini bakal berujung pada kejadian yang di luar nurul. Di malam yang sama, ternyata Arifin sama si Imam ini lagi asik tuh nongkrong di mes laki-laki. Nah kebetulan mes mereka itu emang nempel banget tuh sama mesnya si Eno. Pas lagi ngobrol-ngobrol, pembicaraan mereka nyangkut ke nama Eno. Disitulah Arifin mulai curhat nih jika dia gedeg banget sama si Eno. Karena dia udah beberapa kali tuh deketin dia, tapi selalu dia tolak dan dikatain hitam legam. Imam yang denger itu bukannya nenangin cuy, malah dia ikut manas-manasin. Karena dia merasa nasibnya sama-sama pahit, muncullah nih ide gila di otak mereka berdua buat balas dendam ke si Eno. Dan Arifin langsung ngomong kayak gini, kita kasih pelajaran aja malam ini bro, biar dia kapok. Kita perkaos aja gak sih? Belagu soalnya tuh cewek. Imam yang udah keburu dendam pun langsung ngangguk, iya aja dong. Dari situ mereka pun akhirnya nih bergegas jalan tuh ke mesnya si Eno. Tapi pas baru mau nyampe, malah ketemu bocah di depan pagar. Ya itu dia si Rahmat cuy, pacarnya si Eno. Dan melihat ada orang asing, Imam langsung teriak, "Woi, maleng, jangan kabur kamu maleng." Diteriakin begitu, Rahmat pun panik. Dia langsung balik badan dan jelasin kalau dia bukan maling. Dia cuma habis nyamperin pacarnya aja, namanya Indah. Dengar nama itu, Arifin dan Imam langsung bingung dong. Karena gak ada nih yang namanya Indah di mes itu. Buat memastikan, Imam nyuruh Rahmat untuk nunjukin nih di mana kamar pacarnya. Saat sampai di depan kamar dan mereka ngintip lewat jendela, mereka kaget setengah mati karena kamar itu adalah kamarnya si Eno cuy. Seketika emosi Imam dan Arifin makin meledak. Mereka ngerasa dihina oleh Eno. Karena Eno bilangnya nggak mau pacaran dulu. Malah pacaran sama bocah SMP. Tanpa babi bu, mereka langsung menerobos masuk ke kamarnya Eno. Yang kebetulan nggak dikunci itu. Nah pas pintu terbuka, ternyata si Eno ini lagi tidur pulas banget. Saat mereka mau memulai aksi bejatnya, si Imam malah narik si Rahmat untuk ikut sekalian. Dan gilanya Rahmat bukannya nolongin si Eno, malah dia ikut-ikutan juga untuk memperkaos si Eno. Karena dia masih kesel ditolak tadi. Disitulah 3 orang biadab ini pun akhirnya memperkaos Eno secara bergantian. Eno yang tiba-tiba diserang kayak gitu langsung bangun dan teriak minta tolong. Tapi si Arifin langsung membekap mulut si Eno kenceng banget cuy. Biar teriakan itu gak didengar sama orang lain. Meski Eno dalam kondisi memberontak dan penuh tangisan,
mereka bertiga tetap nggak peduli. Di tengah-tengah aksi itu, si Rahmat malah kepikiran nih buat nyari senjata. Dia pergi ke dapur nyari pisau, tapi nggak nemu. Dia malah nengok ada cangkul nih di samping kompor. Tanpa pikir panjang, dia bawa tuh cangkul itu ke kamar. Imam yang melihat Rahmat bawa cangkul langsung rebut alat itu. Dia langsung mukulin gagang cangkulnya ke kepala dan wajah Eno berkali-kali cuy. Sampai keluar banyak cairan merah. Lalu si Imam berdiri ke sudut dinding untuk menghindari cipratan cairan merah yang mengenai kakinya. Sedangkan Rahmat yang melihat banyaknya cairan merah itu sempat ngerasa mual dan keluar tuh buat cari angin. Tapi setelah enakan dia masuk lagi buat ngecek kondisi si Eno. Ternyata Eno masih ada nafasnya waktu itu. Meskipun Eno udah bersimbah cairan merah, 3 orang ini tetap melanjutkan perbuatan bejatnya cuy. Sampai akhirnya Arifin ngasih ide nih yang benar-benar di luar akal sehat manusia. Dia nyuruh si Rahmat ini buat masukin gagang cangkul tadi ke vagina si Eno. Rahmat yang udah gelap mata, di situ dia langsung nurut dong. Dan biar nggak bisa ngelawan, Arifin sama si Imam ini megangin kakinya si Eno. Lalu tertancaplah gagang cangkul itu sampai menembus ke paru-parunya Eno. Dan di momen yang sangat mengerikan itulah Eno akhirnya meninggal dunia. Setelah melancarkan aksi biadab itu, mereka bukannya takut nih, malah masih sempat menjarah barang-barangnya si Eno. Rahmat dengan teganya mengambil handphone milik si Eno buat dibawa lari. Setelah itu, biar nggak cepat ketahuan, mereka keluar dan mengunci pintu kamar Eno pakai gembok dari luar. Dan mereka kabur masing-masing meninggalkan jejaknya Eno dalam kondisi yang mengenaskan. Keesokan harinya di Jumat pagi 13 Mei 2016 sekitar jam 8.45 waktu Indonesia Barat, pabrik plastik tempat Eno kerja mulai geger. Eno nggak muncul tuh buat masuk shift pagi. Karena nggak ada kabar, 2 teman kerjanya yang bernama Yaya dan Ero diminta buat ngecek ke mesnya si Eno. Pas sampai di depan kamar, mereka bingung melihat pintu kamar Eno tergembok rapat. Berkali-kali dipanggil, tapi nggak ada jawaban sama sekali nih dari si Eno. Firasat mereka pun semakin buruk. Akhirnya mereka meminta bantuan pengelola mes untuk mendobrak pintu itu. Dan pas pintu itu terbuka, seketika tangis histeris mereka itu pecah. Eno ditemukan tergeletak di atas kasur tanpa busana, penuh dengan cairan merah dan ada gagang cangkul yang menancap di tubuhnya. Dengan cepat mereka pun langsung melaporkan penemuan MYT Eno ke pihak kepolisian. Tidak butuh waktu lama, para petugas kepolisian dari Polres Tangerang Kota tiba di lokasi kejadian cuy. Polisi yang datang langsung melakukan olah TKP secara jeli. Ketika tim kepolisian masuk ke dalam kamar mesnya Eno, di dalamnya sangat berantakan dan penuh nih dengan cairan merah. Tim kepolisian langsung mengumpulkan beberapa barang bukti penting. Mulai dari gagang cangkul yang masih tertancap, pakaian milik Eno, hingga jejak kaki dan sidik jari yang tertinggal di sekitaran dinding serta lantai kamar. Setelah olah TKP selesai, MYT langsung dievakuasi dan dibawa tuh ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk dilakukan proses autopsi secara mendalam. Dari hasil autopsi tim medis terungkap fakta yang sangat memilukan mengenai luka yang diderita oleh si Eno cuy. Fisik Eno mengalami kerusakan parah di mana tulang pipi kanannya rusak, rahang atas dan bawahnya itu patah akibat hantaman benda tumpul. Tak hanya itu, hasil bedah MYT juga memastikan nih kalau gagal cangkul sepanjang 65 cm tersebut masuk sangat dalam hingga merobek organ vital dan menembus ke paru-parunya si Eno. Dan luka-luka robek lalu pendarahan hebat itulah yang menjadi penyebab utama kematian si Eno. Terus berbekal fakta dari hasil autopsi itu, tim gabungan penyidik langsung bergerak memutar otak untuk mencari siapa nih dalang di balik semuanya ini. Hingga akhirnya saat kembali menyisir area kamar,
polisi menemukan jejak kaki yang sangat khas di atas cairan merah di lantai. Salah satu jejaknya punya posisi jempol yang menekuk ke dalam. Tapi jejak kaki ini nggak langsung ketahuan punya siapa. Awalnya tim penyidik dari Polda Metro Jaya bersama Polres Tangerang mengamankan seluruh penghuni mes dan orang-orang di sekitar pabrik termasuk imam buat dimintai keterangan awal. Saat itulah polisi memeriksa secara fisik, mencocokkan sidik jari hingga struktur kaki mereka semua. Ketika giliran imam diperiksa, penyidik melihat ada keunikan nih pada anatomi jempol kaki si imam yang sangat khas. Saat dicocokkan dengan hasil cetakan identifikasi di lantai TKP, ternyata pola lekukannya identik tuh sama dengan bentuk kaki si imam. Gak cuma itu, polisi juga melakukan penggeledahan nih di beberapa kamar mes. Di sanalah polisi menemukan sebuah sweater milik Arifin yang disembunyikan, di mana pada serat kainnya masih tersisa cipratan cairan merahnya si Eno. Dan bukti paling telak yang menjadi kunci utama pengungkapan kasus ini adalah handphone milik Eno yang sempat hilang di TKP. Polisi langsung bergerak cepat untuk melacak posisi sinyal HP itu melalui koordinat provider. Dan begitu sinyalnya terbaca aktif, polisi langsung memburu posisi HP itu. Hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, ketiga orang ini berhasil diciduk juga secara bergantian. Pelaku pertama yang berhasil ditangkap adalah Rahmat, yaitu pada hari Sabtu dini hari. Setelah polisi berhasil melacak keberadaan HP milik Eno yang dia bawa. Rahmat diringkus oleh petugas tanpa perlawanan di rumah orang tuanya yang berada di kawasan Kosambi, Tangerang. Begitu Rahmat diinterogasi secara intensif oleh penyidik dan mulai mengaku, dia menyebutkan 2 nama lain yang ikut di malam itu. Polisi pun langsung bergerak kembali menuju ke area mes. Di sanalah pada hari yang sama, yaitu Sabtu malam, Arifin berhasil diciduk setelah posisinya dikepung oleh tim kepolisian di dalam kamar mesnya. Setelah mengamankan Rahmat dan Arifin, polisi langsung memburu pelaku terakhir yang sempat berusaha kabur. Tepat pada hari Minggu dini hari sekitar jam 2 pagi, giliran Imam tuh yang berhasil dikepung. Imam diringkus di tempat persembunyiannya, yaitu di rumah salah satu saudaranya yang juga berada di kawasan Tangerang. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan mendalam, akhirnya mereka pun ditahan di rumah tahanan kepolisian Tangerang sambil menunggu jadwal persidangan. Dan setelah berkas dinyatakan lengkap, proses persidangan pun dimulai cuy. Tetapi dengan alur yang terpisah karena Rahmat masih di bawah umur. Sidang pertama untuk Rahmat Alim yang saat itu baru berumur 16 tahun. Sehingga prosesnya menggunakan sistem peradilan anak. Sidang Rahmat dipimpin oleh Hakim Ketua bernama R.A. Suharni. Dalam keputusannya pada 16 Juni 2016, Rahmat dinyatakan terbukti bersalah telah melanggar pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa secara berencana. Karena dia masih di bawah umur, undang-undang melarang adanya vonis mati tuh atau seumur hidup. Sehingga Rahmat divonis hukuman maksimal buat anak, yaitu 10 tahun penjara. Sementara itu, Rahmat Arifin dan Imam Hapriyadi mulai disidang beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 5 Oktober 2016. Lalu, untuk persidangan Arifin dan Imam itu dipimpin oleh Hakim Ketua bernama Muhammad Irfan Siregar. Beliau sama sekali gak kasih ampun sedikit pun. Di situ majelis hakim menemukan bahwa Rahmat dan Imam juga terbukti bersalah telah melanggar pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa secara berencana serta pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Dan atas pelanggarannya itu, Rahmat dan Imam dijatuhi vonis hukuman mati. Nah, begitulah akhir dari kisah tragis Eno, seorang gadis muda yang dikenal baik hati dan pekerja keras. Namun harus kehilangan nyawanya secara sadis akibat dendam, kecemburuan,
dan pelampiasan emosi sesaat. Kisah ini menjadi pengingat bahwa tindakan yang dilakukan dalam amarah dan hawa nafsu itu dapat menghancurkan banyak kehidupan serta meninggalkan luka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. So gimana nih menurut kalian? Apakah hukuman mati dan vonis maksimal yang diterima para pelaku itu sudah setimpal nih dengan penderitaan yang dialami oleh Eno? Atau kalian punya pandangan lain cuy soal sistem peradilan anak yang membuat salah satu pelaku bisa bebas di tahun 2026 ini? Dan menurut kalian, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari tragedi yang sangat memilukan ini? Biar kejadian serupa gak terulang lagi. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusikan di bawah seperti biasanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar kalian tahu kalau kita upload kasus-kasus terbaru. Oke cuy, sampai ketemu lagi di kasus selanjutnya. Bye-bye. Temani misteri, ungkap fakta yang tersembunyi. Detektif Soda.